Kita yang masih diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman ini bisa kita jaga sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sementara orang berjuang mendapatkan hidayah, justru ada sebagian orang yang menukar imannya dengan murahnya kehidupan dunia. Selalulah bermohon kepada Allah untuk dikuatkan diri kita, dan juga kita mendoakan orang lain yang lemah imannya semoga dikuatkan, yang belum beriman semoga diberikan hidayah, sehingga dengan itu kita sebarkan cinta, kedamaian, dan kita bisa bersama mereka di surga. Mungkin ada teman-teman kita belajar bersama, kerja bersama, olahraga bersama, tetangga kita belum memiliki iman, kita doakan, ya Allah, mereka kawan kami, tetangga kami, kerabat kami bersama di dunia, jangan pisahkan di akhirat. Alhamdulillah, di antara sekian orang beriman, kita yang masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk membuktikan iman itu dengan mengerjakan amal saleh. Karena kalimat iman dalam Al-Quran itu selalu membutuhkan pembuktian. Iman selalu membutuhkan pembuktian, dan bukti dari iman adalah amal saleh. Karena itu senantiasa di dalam Al-Quran kalimat-kalimat iman disandingkan dengan amal saleh. Quran surah 103 Al-Asr misalnya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ada detilnya, dan di antara sekian detil amal saleh itu ada yang sifatnya ritual seperti salat. Kalimat iman pertama disebutkan di Al-Baqarah ayat ketiga dan bersanding dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada yang bentuknya puasa. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam. Demikian kata Allah, orang beriman pun bukan sekedar rajin menunaikan ibadah ritual, tapi tampak juga pada kemuliaan nilai sosialnya. Hubungan sosialnya baik. Karena ada orang yang ritualnya kelihatan bagus tapi sosialnya bermasalah, maka itu pun dinilai lemah imannya. Karena itu ada jenis yang kedua dari ahli iman, yaitu orang-orang yang mampu menampilkan amalan-amalan saleh dalam wujud ibadah sosial. Misal kita lihat di Quran, misalnya ada Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Saat berhubungan dengan orang lain, kata Allah, katakan yang baik-baik. Jangan saling mencela, jangan saling menghina, jangan berkata kotor. Kalimat larangan ini dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang yang masih merasa beriman, jangan saling mencela. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, lisan orang beriman itu tidak akan terjebak pada gosip. Jangan bicarakan kepada orang bagus, kemudian ibadah vertikalnya, ibadah ritual, tapi kurang bagus sisi horizontalnya, maka ada yang kurang sempurna dalam ibadahnya. Sebaliknya, kalau bagus sisi horizontalnya, tapi buruk ibadah vertikalnya, maka ini pun ada yang lemah dalam ibadahnya. Kalau ini sudah terkumpul amal solehnya, baik sifatnya ritual atau sosial, itulah yang menjadikan kita punya bekal untuk ke surga. Di kalimat soleh itu yang menjadikan amal bisa dibawa sampai ke surga. Kalau cuma amal saja tanpa soleh, gak akan nyampe ke surga. Karena itu ketika Allah memperkenalkan kalimat surga pertama di bumi, perhatikan baik-baik kalimatnya, diperdengarkan kepada makhluk di bumi, maka disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah SAW, turun kemudian Al-Quran disampaikan melalui lisan Nabi. Perhatikan kalimatnya, wa basyiril ladzina amanu iman wa amilus salihat, amal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, saya berikan kabar gembira. Muhammad, sampaikan kepada umatmu seluruhnya, berikan kabar gembira, saya sudah siapkan surga dengan segala kenikmatan yang sangat indah. Sungai-sungai mengalir di dalamnya. Bahkan kamu gak susah lagi, pengen apapun langsung ada. Langsung ada. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu. Yang hebat, wa utubihi mutasyabiha. Semua yang dipengenin ada, bentuknya, sifatnya sesuai yang diharapkan, dibayangkan. Gak susah. Yang hebat ada yang sambil bertelekan, muttaqiina fiha 'alal araik. Sambil tiduran pengen anggur, gak bayangin anggur, cling muncul. Dan ada di antara mereka yang pernah hidup di dunia belum mendapatinya. Belum dapat, begitu masuk surga kepikiran langsung ada. Ada malam-malam pengen ngaji ke Salman, begitu mau lewat tuh ada buah durian tuh, harum rasanya. Bentuknya sempurna terlihatnya. Mau mampir bukan karena nggak bisa, sudah uang nggak ada, kesempatan nggak punya. Akhirnya modalnya tawakal aja gitu kan.
Maka dia datang ke majlis ilmu, Masya Allah. Begitu sampai ke majlis ilmu belajar, nyatat. Keluar dari majlis masih mikirin duren. Meninggal. Begitu wafat kemudian Allahu Akbar. Dihisab masuk surga. Masuk surga kepikiran, ya Allah, duren Salman. Celing. Ada. Wa utubihi mutasyabiha. Tapi poinnya amal saleh. Pertanyaannya, sampai dengan detik ini di malam ini, berapa banyak amal soleh yang sudah kita kumpulkan, terkhusus bagi Anda yang bercita-cita untuk ke surga. Duhai yang berapa banyak bekal surga yang telah Anda kumpulkan.